Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara atau bagaimana agar teman-teman tidak kehabisan ide untuk bisa membuat konten di Instagram. Nah, seperti yang kita tahu kan bahwa konten itu adalah salah satu senjata untuk kita bisa mendapatkan traffic. Nah, ketika dapat traffic banyak, tentu peluang untuk di-follow juga akan semakin banyak gitu. Semakin besar lah istilahnya gitu ya. Nah, tapi kan kadang-kadang tuh ada masalah atau ya istilahnya ada kendala gitu ya. Ada kendala ketika teman-teman tuh kehabisan ide atau stuck gitu. Aduh, aku bikin konten apa lagi ya? Udah bingung nih, udah banyak banget konten yang gue bikin gitu misalnya. Terus udah kehabisan ide nih, apa lagi ya kira-kira. Nah, video kali ini akan membahas itu gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi suntuk, lagi stuck gitu ya, aduh bikin konten apa gitu ya, atau mungkin teman-teman yang baru mulai menjalankan Instagram bisnisnya atau Instagram personal brandingnya, silahkan tonton video ini sampai habis karena di sini teman-teman akan mendapatkan cara biar nggak kehabisan konten lagi. Oke? Oke? Oke deh. Ini kita nggak bahas mindset dulu ya, karena ini udah simple banget sih, karena semua orang udah tahu gitu ya. Jadi kita langsung bahas yang pertama aja. Yang pertama adalah cara untuk bisa mendapatkan ide membuat konten untuk akun kita di Instagram adalah dengan melihat dari home atau feeds kita. Jadi teman-teman jangan followingnya jangan nol ya teman-teman. Kalau bisa tuh ada yang di follow gitu, karena selain untuk biar feeds kita itu bervariasi, juga itu salah satu bisa dibilang indikator Instagram untuk bisa merekomendasikan akun kita ke orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita banyak follow akun bisnis misalnya kayak begitu ya, nanti ketika orang bikin akun baru di Instagram terus mereka followin akun bisnis juga gitu ya, bisa jadi akun kita akan muncul di rekomendasi akun untuk di follow gitu. Nah, itu salah satu trik optimasi ya, bisa saya bilang optimasi akun Instagram kita biar di follow orang-orang yang tertarget gitu. Nah, yang kedua adalah biar teman-teman tuh ngeliatin juga konten-konten yang satu niche dengan kita dan tahu gitu, oh ternyata ini belum aku bahas nih, aku juga tahu konten ini gitu, aku juga tahu cara ini, nanti aku bahas deh konten yang serupa tapi dengan caraku, misalnya kayak begitu kan bisa tuh. Nah, jadi buat teman-teman tuh konten di home atau di feeds itu bukan untuk dikopas gitu ya, tapi untuk dijadikan inspirasi biar kita nanti bisa bikin konten buat kita sendiri gitu. Jadi bukan 100% dikopas ya, tapi pakai metode ATM gitu, amati tiru modifikasi gitu ya. Itu yang pertama dari home. Terus yang kedua adalah dari explore. Nah, ketika teman-teman sudah follow akun-akun yang niche-nya sama gitu ya, nanti di explore Instagram teman-teman tuh juga akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang serupa di explore gitu. Bisa jadi akunnya dari luar negeri, bisa jadi akun yang mungkin sejenis tapi belum kita follow juga bisa, kita nggak tahu gitu, oh ternyata ada akun ini gitu, bisa juga kayak begitu. Nah, teman-teman juga bisa manfaatin sumber explore ini untuk membuat konten. Jadi sama seperti yang di home tadi, pakai metode ATM juga. Jangan 100% kopas, tapi jadikan inspirasi untuk membuat konten di akun kita gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya juga istilahnya, saya dulu pernah bikin gitu ya di akun personal branding saya tuh kontennya bukan akun bisnis gitu, tapi ada yang berhubungan dengan bisnis gitu. Kalau nggak salah tuh tentang Kemendikbud yang mencoba untuk memasukkan materi digital marketing untuk sekolah gitu. Tapi saya lihat beritanya dari akun publik lah ibaratnya kayak gitu, kayak news portal gitulah. Nah, saya coba screen capture akun postingan akun itu, terus saya tag akunnya gitu ya. Terus saya bilang bahwa karena konten ini, karena akun ini ngomongin hal ini gitu, saya jadi kepikiran untuk ngebahas ini juga. Nah, kayak begitu juga bisa tuh teman-teman. Jadi nggak kopas juga sebenarnya, tapi kita bisa mencantumkan sumber ide kita dari mana gitu. Itu bisa kayak begitu. Itu bisa ketemu dari explore, bisa ketemu dari home juga gitu ya. Itu yang pertama dan kedua. Terus yang ketiga adalah pertanyaan dari followers kita. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya banyak followers gitu ya, terus
interaksinya sudah mulai kenceng gitu ya, sudah mulai ada pertanyaan atau mungkin sudah ada mulai diskusi di kolom komentar ketika teman-teman posting konten, itu bisa juga dijadiin pertanyaan lagi, bisa dijadiin konten juga di situ gitu. Jadi misalnya ada yang tanya gitu, kita jawab gitu ya, terus nanti kita kasih tahu, nanti aku bahas deh di konten berikutnya biar lebih detail, misalnya begitu bisa. Jadi dia nungguin tuh nanti, oh iya aku kan kemarin nanya ini nih, ternyata dibahas juga akhirnya secara detail gitu misalnya. Kalau perlu tag orangnya sekalian. Saya sering tuh lihat tuh konten-konten creator yang kayak begitu tuh, ketika ada orang tanya, pertanyaannya dijadiin konten, terus si yang penanya itu di tag juga biar dia tahu gitu. Bisa tuh kayak begitu teman-teman, biar optimasinya makin bagus gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pertanyaan atau komentar dari kolom komentar akun sejenis kita. Jadi akun yang kita follow tadi itu kan pasti komentarnya lebih banyak dari punya kita tuh. Nah itu di situ kan pasti ketemu aja nanti komentar-komentar yang tidak bisa dijawab atau mungkin tidak direspon sama si punya akun gitu. Nah itu yang kita jadiin konten gitu. Itu juga bisa teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih nggak usah di tag ya orangnya gitu, nanti kelihatannya kayak terlalu stalking banget gitu ya. Jadi kita cukup bikin kontennya aja, terus ya jadi inspirasi lah, kurang lebih sama kayak begitu. Cuman ini bedanya kita cari inspirasinya dari kolom komentar akun yang satu niche dengan kita gitu. Kita menjawab pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab atau mungkin tidak dijawab karena sudah terlalu banyak gitu ya yang harus direspon misalnya, jadi nggak kejawab gitu, kita yang jawabin gitu, bisa kayak begitu ya ke akunnya. Atau bisa juga izin aja ke yang punya akun, halo kakak siapa misalnya, halo bang, halo mas gitu, sepertinya mas belum merespon komentar yang ini, aku izin ya jadiin inspirasi buat kontenku di akunku, konten di akunku gitu. Bisa juga kayak begitu, sambil di-reply di pertanyaan si orang itu, jadi orang itu juga baca gitu. Itu optimasi juga, oke ya. Itu yang keempat. Terus yang kelima adalah dari medsos lain. Nah teman-teman kan gak cuma punya Instagram gitu ya, ada yang punya TikTok, ada yang punya YouTube, ada yang punya Facebook, ada yang punya Twitter. Nah ketika scrolling di semua medsos itu kan tentu saja mungkin nanti ada terlintas 1-2 ide gitu ya untuk dijadiin konten. Itu juga bisa teman-teman, itu juga bisa kayak begitu. Saya sering tuh bingung kan, IG udah mentok nih IG nih, coba cari ke sosmed lain lah. Ketika scroll di TikTok, oh iya ya aku belum bahas ini, nah itu langsung dicatat teman-teman. Jadi ini tips ya, kalau ini kan udah selesai nih untuk biar nggak kehabisan konten. Tips saya adalah untuk bisa cepat menangkap ide konten tadi adalah siapin catatan dulu di samping gadgetnya atau di dekat laptopnya. Jadi ketika udah habis scrolling gitu ya, saya tuh biasanya sediain waktu gitu kalau misalnya cari ide. Jadi ada waktu khusus misalnya sejam 2 jam lah untuk cari ide gitu. Jadi bener-bener konsen, catatan di samping gitu ya, tangan udah megang pulpen, jadi ketika scrolling, oh iya langsung catat gitu. Itu biar kita nggak lupa teman-teman, karena kan saya sendiri tuh orangnya pelupa gitu, jadi harus sering-sering dicatat gitu. Makanya ini catatan banyak nih tuh. Kelihatan ya, catatan banyak nih di sini nih. Itu semua ide konten yang saya tangkap ketika saya cari dari medsos-medsos lain. Itu ya teman-teman. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan metode mencari ide konten ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kasih tanggapan juga apa yang kurang dari cara ini gitu ya, apa yang teman-teman lakukan. Kalau misalnya teman-teman kehabisan ide konten, tulis juga di kolom komentar. Subscribe biar nggak ketinggalan video-video ini. Dan saya minta maaf kalau misalnya ada penjelasan yang kurang detail atau mungkin ada salah-salah kata, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.